semuanya, kembali lagi di channel YouTube Nur Asisah 23. Apa kabar nih kalian semua? Semoga baik ya. Video ini saya akan membahas tentang tantangan dan masa depan ilmu. Sebelumnya masuk di materi, saya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Asisah. Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Prodi Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 4524091183 dari kelas A. Di video ini, dalam teknologi, teman-teman pasti mempunyai dampak negatif dan dampak positif. Nah, dalam materi ini, kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan ini sederhananya membahas tentang dampak negatif dari teknologi yang terus berkembang. Nah, pertama itu ada A, kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teman-teman, teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi kehidupan manusia. Ibarat cerita Midas yang menginginkan setiap sentuhannya menjadi emas, ternyata ketika keinginannya dikabulkan, dia semakin tidak senang, tetapi semakin gelisah, bahkan gila, sebab bukan saja rumah dan isi rumahnya menjadi emas, tetapi istri dan anaknya juga yang disentuh pun menjadi emas. Sehingga sang raja akhirnya meratapi nasib dan kesepian tanpa makhluk hidup dan pendampingnya. Begitupun juga dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang semula untuk memudahkan urusan manusia, ketika urusan itu semakin mudah, maka muncullah efek kesepian dan keterasingan baru, yakni lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, dan silaturahmi. Contohnya, penemuan televisi teman-teman, komputer, dan handphone telah mengakibatkan kita terlena dengan dunia layar, kemudian menjadi teman setia, bahkan kita lebih perhatikan layar dibandingkan istri dan anak. Sekalipun, bayangkan hampir setiap bangun tidur kita menekan tombol televisi untuk melihat layar. Pergi ke kantor, menekan tombol handphone, melihat layar, dengan main game sampai di kantor sudah tersedia layar komputer atau layar televisi. Begitu juga ketika kita pulang dari kantor sampai di rumah, layar televisi dilihat terlebih dahulu, bukan anak, istri. Akibatnya hubungan antara anggota keluarga renggang dan satu sama lain asyik dengan layarnya masing-masing. Ini baru dalam rumah tangga teman-teman. Belum lagi dengan hubungan tetangga. Mungkin bertemu tetangga saja hanya ketika bendera kuning atau tanda kematian berdiri di depan rumah tetangga, yang ketika itu kita baru sadar bahwa anggota tetangga yang wafat. Dengan sedikit basa-basi kita membesuk sementara sebelum pergi ke kantor. Ternyata teknologi layar mampu membius manusia untuk tunduk pada layar dan mengabaikan yang lain. Jika manusia tidak sadar akan hal ini teman-teman, maka dia akan kesepian, kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam dirinya, yakni kebersamaan, hubungan kekeluargaan, dan sosial yang hangat. Kalau pengaruh teknologi yang demikian semakin dalam, maka dia tidak sadar lagi dengan kebutuhan yang sebenarnya. Ibarat orang yang pertama kali tinggal di dekat kandang ayam, pada minggu pertama tidurnya susah, kalaupun bisa hanya 1-2 jam saja, karena bau yang menyengat. Minggu kedua sudah bisa menyesuaikan diri dengan bau itu. Pada minggu-minggu selanjutnya, sesudah terbiasa setelah bertahun-tahun tinggal di sana, sudah rindu pada bau-bau tersebut, bahkan tidak bisa tidur kalau belum disertai dengan wewangian kandang ayam. Teknologi yang sudah melanda kehidupan kita sekarang juga ibarat orang yang betah tinggal di samping kandang ayam. Tadi saking asyiknya dia tidak sadar bahwa teknologi layar membuat dia tersingkirkan dari sebuah kebutuhan dasar. Dia hanya berimajinasi sesuai dengan apa yang ditayangkan televisi, apalagi yang menonton itu adalah anak-anak yang belum mampu membedakan antara nyata dan visual.
Terutama teman-teman melarang penayangan secara smackdown di salah satu acara stasiun televisi adalah satu contoh betapa besarnya akibat acara tersebut bagi kepribadian anak-anak sekolah dasar dan menengah yang meniru apalagi yang mereka nonton dan tidak segan-segan berbuat sadis sehingga berakibat fatal bagi fisik dan bahkan ada yang meninggal. Pada ilmu bioteknologi, perkembangan yang tercapai sangat maju ini seperti rekayasa genetika dan teknologi cloning menandakan kemajuan yang begitu dahsyat sehingga mengkhawatirkan semua kalangan, tidak saja agama dan uh, pemerhati hak asasi manusia, tetapi para ahli bioteknologi pun semakin khawatir kalau akibatnya tidak dapat dikendalikan, maka akan terjadi suatu bencana besar bagi kehidupan manusia. Contohnya, rekayasa genetika yang dulunya diharapkan untuk teman-teman mengobati penyakit keturunan seperti diabetes, sekarang rekayasa tidak hanya untuk bertujuan menjadi pengobatan, tetapi untuk menciptakan manusia-manusia baru yang sama sekali berbeda baik dari segi postur, fisik, maupun sifat-sifatnya. Karena itu wajar kemudian timbul kontroversi dan berbagai negara apakah pengembangan rekayasa genetika untuk manusia diperbolehkan atau tidak. Soalkan berikutnya adalah di mana letak kebebasan manusia dalam memiliki atau dalam memilih hak hidupnya dan hak untuk memilih ciri khas. Sementara itu teman-teman tidak pasti juga berbak dari segi moral kemanusiaan jika rekayasa genetika ditetapkan pada manusia. Krisis kemanusiaan tidak hanya terjadi akibat teknologi maju, tetapi juga akibatnya dari kecenderungan ideologi dan gagasan yang tidak utuh. Contohnya, ide dan gerakan emansipasinya yang dikumandangkan oleh para penggerak feminisme yang mendorong agar wanita diberi kesempatan yang sama di area publik dengan laki-laki. Contohnya, di atas adalah sekumpulan persoalan yang muncul dari sebuah gagasan yang digerakkan tanpa melihat suatu implikasi bagi kehidupan manusia. Secara utuh, umat manusia secara amat bergantung dan dimanjakan oleh teknologi, ketergantungan yang terus-menerus menjadikan dia terlena dan eksistensi dirinya yang bebas dan kreatif. Kalau sebelumnya penemuan teknologi maju manusia terpenjara dan ditentukan oleh alam dan Tuhan, maka pada kemajuan teknologi terpenjara oleh teknologi itu tersendiri setelah ditemukan kemajuan teknologi yang begitu hebat ternyata tanpa disadari teknologi itu pun memanjakan manusia. Artinya penjara manusia tidak berkurang dengan kemajuan teknologi, tetapi semakin bertambah. Pada konteks inilah teman-teman manusia perlu disadarkan bahwa teknologi bukan tujuan tetapi sekedar sarana untuk memudahkan urusan. Nah, sekian materi dari tugas ke-13 yaitu tantangan dan masa depan ilmu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang menonton dan mohon maaf apabila ada salah kata atau materi yang kurang dimengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa terus belajar karena kehidupan penuh dengan pembelajaran.